Dan sahabat yang di channel gue. Di video ini gue mau bahas sedikit soal masuk ke jalan tol ya, karena kan ini bukan sesuatu yang suka diajarin, apalagi kalau lagi sekolah pengemudi ya. Dan apalagi kalau lo udah lancar, belum tentu lo berani ke jalan tol. Jadi gue mau ngasih beberapa tips dan apa namanya catatannya kalau misalnya mau masuk tol. Nah, di depan kita ada tol Cina Serpong. Kita mulai aja ya. Jadi yang paling pertama kita mesti pastiin tuh ada ini ya, Imani dan atau flash. Terus apa namanya, kalau bisa beli tongsis segini aja biar gampang ngetepnya. Pastiin saldonya cukup, posisi duduk nyaman, dan bensin cukup. Oke, mari kita mulai. Oke, jadi kalau misalnya mau masuk tol itu kan beda sama jalan biasa ya, dimana lu bisa berhenti dulu terus baru masuk ke dalam lajurnya. Nah, kalau di jalan tol itu lu harus merhatiin jalan masuk apa namanya trafficnya ya. Jadi harus timing juga. Ini kebetulan sepi jadi enak sih, langsung bisa masuk. Cuman kalau misalnya lagi rame, pastiin kiri nggak ada mobil, kasih sign dari jauh, pelan-pelan masuk. Ini kita udah masuk tol, masih di lajur kiri, misalnya untuk kendaraan lambat. Nah, kalau misalnya 3 lajur kayak gini, gue saran sih ambil di tengah. Di tengah itu lajur netral ya, jadi lu kenceng boleh, lu pelan-pelan juga boleh. Tapi ya jangan terlalu pelan banget ya, maksudnya sekitar cruising speed lah. Ini kan kita lagi 90 nih, meskipun nggak berasa 90 ya. Kalau misalnya lagi 80 70 nih, kata gue sih di tengah lebih enak. Kenapa? Karena kalau misalnya di kiri itu biasanya banyak kendaraan lambat kayak truk. Di sebelah kanan itu buat yang ngedahuluin, yang kalau misalnya lu mau nyalip atau ngebut. Jadi meskipun speed limitnya itu sekitar 100 km/jam, belum tentu orang-orang pada lari segitu ya, bisa lebih dari itu, bahkan bisa sampai 160 170, apalagi di tol yang sepi kayak gini ya. Ini kita lagi jalan 90 aja tuh masih ada yang jauh lebih cepat dari kita. Nah, kalau di tol itu, kalau misalnya mau pindah lajur, uh, mungkin tadi gue kurang 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 fokus sana ya. Cuman kalau misalnya mau pindah lajur itu apa namanya, nggak usah dibelokin terlalu banyak karena lu lagi kecepatan tinggi dan ada jarak lah masih berapa ratus meter sebelum pindah nih. Kayak misalnya ini gue mau pindah ke kanan, lihat setirnya cuman udah langsung pindah, sama sekali nggak belok ya. Soalnya kalau misal lu belok terlalu tinggi terus lagi kecepatan tinggi juga, itu nanti langsung nyungsep tuh mobilnya, jadi nggak apa namanya, nggak balance lah gitu. Jadi kalau di tol cukup pelan-pelan aja pindah lajur. Nah, ini udah aman, kita ambil kiri lagi. Nah, di depan ini kan ada gerbang limo ya. Kalau gerbang tol kayak gini lu pastiin apa namanya, um, keluarnya nyaman. Jadi bukan mana paling cepat, tapi mana paling nyaman buat lo. Apalagi kalau misalnya lo sering lewat tol ini, tapi bareng sama mungkin orang tua atau mungkin apa namanya kerabat sama teman-teman gitu lah. Kalau di sini sih biasanya paling kanan yang paling enak. Jadi biasanya sih gue ambil kanan, cuman kita nunggu mobil ini lewat baru kita kasih sayang ke saat ke kanan. Dah, pelan-pelan ke kanan. Nah, ini kenapa perlu cari yang enak? Soalnya kan ini dari 3 lajur nyebar jadi kayak sekitar 7 atau 8 ya kan. Terus nanti nyambung lagi jadi 3 lajur lagi. Jadi pasti uh, apa namanya nanti harus pelan-pelan gitu masuk ke lajurnya. Cuman nggak semua orang tuh pelan-pelan. Biasanya langsung kayak kebut lari. Nah, kalau misalnya paling kanan atau paling kiri, biasanya sih apa namanya lebih enak karena lu cukup perhatiin satu sisi. Jadi kalau gue nih sebelah kiri doang kan, kiri lagi kosong, nah langsung ambil.
Hidup juga kalau misalnya ambil di kiri, berarti lu tinggal perhatiin kanan aja. Nah, ini gue mau ambil tengah lagi tapi nunggu Pajero Sport lewat, nanti baru ambil pelan-pelan. Nah, selain itu jarak juga harus dijaga ya. Kalau di jalan tol itu emang rekomendasinya 100 meter dari mobil di depan. Cuman menurut gue itu terlalu lebay. Biasanya sih gue itu ngecek kayak misalnya ini ada sekitar 3 mobil di depan gue lah. Itu berarti itu jarak aman. Nah ini kalau 4 mobil lebih aman lagi. Cuman ya biasanya sih buat di salip orang nanti jadinya. Nah, kenapa? Karena kalau di jalan tol itu kan lu jalan minimal 80 atau mungkin 70 ya. Kalau misalnya ada tabrakan atau apa itu lu rem mendadak lu butuh jarak, nggak bisa langsung sembarangan berhenti karena kan lagi ngebut gitu. Nah, ini paling enak sih bener di bagian tengah kalau misalnya 3 lajur. Cuman kalau misalnya 2 lajur ya udah lu ambil kiri aja. Cuman ya hati-hati ya karena kalau di sebelah kiri itu selain banyak kendaraan lambat, malah kadang ada kendaraan yang ngebut juga nih, lihat nih bus orang gila. Biasanya ada merge ya. Merge itu maksudnya dari 2 lajur jadi satu. Misalnya dari exit tol mana nanti dia masuk ke sini gitu. Nah itu ntar takutnya lu harus kayak perhitungan lah, orang mau masuk terus lu juga harus ngasih jalan atau enggaknya gitu. Itu yang harus diperhatiin. Dan juga ada kayak fork ya. Fork maksudnya dari 1 lajur ke 2 lajur atau lebih gitu. Itu biasanya dia kayak kayak mau keluar exit tol gitu. Kalau misalnya lagi rame bisa sampai ngantri juga tuh. Jadi kalau misalnya ngantri, wah lu berarti harus ikut antrian gitu. Tapi kalau misalnya lu udah ngeliat dari jauh nih agak agak macet, lu ambil kanan aja dulu bentar. Begitu udah lewat dari si exitnya ini yang macet, lu langsung ambil kiri lagi. Nah, cuman kalau misalnya ada 3 lajur kayak gini udah lo lebih enak di tengah sih. Nah, gimana kalau misalnya lebih dari 3, misalnya 4, ya udah lu ambil lajur tengah tapi yang lebih condong ke kiri ya, karena ya lu mau nyantai kan, gak mau terlalu ngebut-ngebut. Nah ini juga nih ada perbaikan jalan. Kalau misalnya udah ada perbaikan jalan lu mulai pelan-pelan dikit aja, kan dari 3 lajur tiba-tiba jadi 2, malah kadang langsung jadi satu. Makanya jangan terlalu ngebut apalagi kalau misalnya ada kon banyak kayak gini ya. Ini di Cenar Sorpong soalnya sering banget perbaikan jalan. Nah ini juga, ini kan ada tikungan ya, agak ke kiri. Kalau tikungan ini sih sarannya ambil yang paling jauh ya. Jadi kalau misalnya ini kan nikung ke kiri ya, berarti lu ambil yang bagian kanan atau tengah gitu biar visibilitasnya lebih kelihatan dibandingin lu ambil yang kiri. Soalnya visibilitasnya jadi tinggi nih. Misalnya ini kan belok kiri. Oh, bentar. Ini kan tikungannya ke kanan ya, sorry, ke kanan. Kalau misalnya lu ambil kanan juga dan ini nggak ada jalanan kayak gini, lu nggak bisa lihat lagi ada apa di depan lo. Beda kalau misalnya lu ambil yang paling kiri atau tengah, masih ada eh, buffer lah buat ngelihat ke depan gitu. Nah, mungkin lu pada agak susah juga ya cara di tengah jalan tuh gimana sih. Nah jadi itu sebenarnya ada aturannya nih. Kalau lihat tuh di sini di tengah kaca mobil itu ada selotip itu buat nandain kalau misalnya di mana di bagian kiri mobil ya. Jadi selama garisnya itu nyentuh sama si selotip ini kita nggak terlalu di nggak terlalu di kiri lah. Itu juga kalau misalnya di sebelah kanan ini patokannya. Jadi kalau misalnya patokannya garisnya yang kuning ini sejajar sama patokan ya berarti masih di tengah-tengah lah gitu. Tapi kalau gua sih jujur dulu lebih suka ngebayangin ada
satu garis di mana gue harus berada di tengahnya. Jadi kayak misalnya bayangin ada garis di sini, nah terus udah lu ikutin dari situ aja jadinya. Tapi emang harus mainin sama imajinasi ya kalau kayak gitu. Ada mobil kebut di belakang, kita ambil ke tengah lagi, tunggu sampai dia lewat, kasih sign, baru ambil kanan lagi kalau misalnya terlalu lambat di tengah ya. Ini mungkin gue kasih contoh kalau misalnya keluar pakai eh, sorry, gerbang tol yang agak susah buat ngeliat ya. Oh ya, terus ini kan speednya lagi nggak terlalu tinggi ya. Selama speednya nggak terlalu tinggi sih menurut gue masih aman, sekitar dua mobil di depan ya. Tapi tetap minimal banget itu dua. Kalau meskipun kayak merayap ya, kalau merayap mungkin minimal satu kali ya. Karena kalau lagi padat merayap juga kita nggak tahu kapan berhenti mobilnya, mobil di depan kita ya. Nah ini contoh gue ambil di tengah ya, yang agak nggak enak exitnya. Agak kanan dikit lah. Nih contoh di sini nih yang gak enak banget, sebelah kiri. Nah ini kalau bisa keluar kan lu harus lihat ke sebelah kiri ada mobil atau enggak. Terus habis itu harus lihat kanan lagi ada mobil atau enggak. Itu yang gue maksud, cari yang nyamannya aja, nggak usah yang paling cepat ya. Biasanya tuh orang selalu mikir, ah gue ambil yang nggak banyak ada antrian mobil lah biar lebih cepat keluar. Kalau gue sih lebih suka gimana yang lebih enaknya aja sih. Di keluar udah nggak usah terlalu pusing mikirin orang-orang berangkut. Nah ini kan agak kayak apa namanya, lambat di depan jadi kita up, jaga jarak ya. Ini gua nggak tahu kenapa nih orang lambat banget, padahal nggak ada apa-apa di depan. Kita kasih sign aja, agak berbahaya ya. Jadi mungkin poin lain yang lu harus apa namanya, hati-hati di jalan tol itu, banyak orang yang nggak beres juga ya. Entah itu ya lambat ada, atau entah dia kayak ugal-ugalan, pasti ada aja lah di jalan tol. Pokoknya selama di Indonesia pasti ada aja orang-orang kayak gitu. Dan harus sabar yang ngadapin orang kayak gitu, jangan jangan bawa emosi, soalnya segila-gilanya lo masih ada orang yang lebih gila dari lo di jalan. Jadi jangan diprovokasi, jangan di apa, jari tengahin atau gimana, sabar aja. Paling segitu dulu dari gue di video ini. Kalau misalnya ada tips and trick lain, tolong kasih tahu di komen, mungkin kita bisa diskusi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.